Yang keempat, terakhir, yang mengundang pintu rezeki, jangan tidur setelah sholat. Halo, kenapa hutang kita menumpuk, cicilan belum lunas, rezeki datang sedikit? Karena suka tidur setelah sholat subuh. Rezeki itu dibaginya di waktu subuh, Pak. Makanya ada ayat dalam Al-Isra 78, aqimis shalah liduluki samsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena salat subuh itu disaksikan Allah, apalagi yang istiqomah mengerjakan qabla subuh atau 2 rakaat sunnah fajar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, maka ia akan mendapatkan kenikmatan lebih hebat daripada dunia dan isinya. Orang yang tidur setelah subuh, rezeki Anda dipatok. Lo tuh tahu, jamaah masih mau tidur besok? Masih mau tidur? Jangan. Ini adalah 4 amalan yang diajarkan Rasulullah agar kita tidak meninggalkan Allah. Kalau Anda meninggalkan 4 amalan ini, berarti Anda meninggalkan Allah. Dalam satu kajian hadis, seseorang yang bermasalah dengan Allah, lihat sholat tahajudnya. Kalau ada orang yang jarang sholat tahajud dan susah sholat tahajud, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Tetapi mereka yang kuat sholat tahajudnya, insya Allah Anda berkah, mendapatkan kenikmatan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasyr ayat yang ke-16. Maka Allah mengajarkan, walillahi samawati wa ma fil ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ikutilah segenap alam yang selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Maka ayat ini mengajarkan untuk senantiasa berzikir setiap saat, karena zikir pembawa kebaikan. Ibu, hafal nggak zikir pagi dan zikir petang? Hah? Nabi mengajarkan, Pak, setiap sholat asyar dan setelah asyar Anda disunahkan membaca zikir petang, dan setelah sholat subuh Anda disunahkan baca zikir pagi. Nabi berkata, man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan dia duduk di tempat sujudnya, fadzukurullah, lalu dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit di waktu syuruk, thumma shalla raka'ataini, ditutup dengan sholat isyraf 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjata wa umroh, maka dia pulang dengan membawa pahala haji umroh. Maka yang dimaksud fadzukurullah, berzikir di waktu pagi, adalah zikir pagi. Kalau Anda ingin berkah hidupnya, jangan lupakan membaca zikir pagi dan zikir petang, karena ini penangkal dari musibah, penangkal dari masalah, dan pembuka pintu rezeki insyaallah. Makanya yang tidak hafal, baca buku zikir pagi dan zikir petang. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Tadi saya membaca Sayyidul Istighfar, ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu